global yang ada saat ini terkait dengan masalah energi tentunya. Salah satunya adalah soal pemangkasan perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri juga 70%, serta upaya imbauan bagi swasta bekerja dari rumah dan ASN juga untuk bekerja dari rumah. Nah, sejauh kemudian ini juga bisa menghemat anggaran? Kami sudah bersama dengan tim bakar Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, Fitra Faisal Estiadi. Selamat pagi, Mas. Pagi, Pak Fitra. Jadi kalau dari hitung-hitungan pemerintah selain WFH, Pak, yang sudah dianggap angkanya sudah ada begitu ya untuk penghematan anggaran, kalau untuk pemotongan perjalanan dinas bagaimana itu Pak penghematannya, Pak, potensinya? Ya, jadi pertama mungkin yang ingin saya sampaikan pada pendengar bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini adalah bukan karena anggaran kita terbatas, Ya, tapi lebih karena memang ada faktor kewaspadaan kita heads up ke depan, ya bagaimana tekanan eksternal ini yang tidak bisa kita bilang kapan selesainya dan kapan pecahnya, kapan berakhirnya. Maka kita perlu melakukan measures-measures yang mana itu bisa menjadi buffer di jangka menengah panjang, gitu ya. Nah, ya, dari kondisi saat ini, kalau kita lihat misalnya kondisi harga minyak dunia, Brent price yang memang sudah di atas $100 per barrel, tapi kalau kita lihat dari asumsi makro yang 70, memang itu kelihatannya ada gap. ya, Jadi 70 US dollar ini 115 atau 100 US dollar per barrel. Tapi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yang kita hitung itu adalah angka rata-rata. Jadi dari Januari sampai Maret ini harganya sebenarnya masih 70-an ya, antara 71 sampai 74 US dollar per barrel. Jadi belum sampai ke wilayah yang sangat berisiko. Karena yang kita lihat adalah nanti dalam setahun ke depan itu average-nya berapa. ya, Baru itu kemudian baru imminent tekanan fiskalnya baru kita bisa lihat. Nah, tetapi tentu kita tidak bisa menunggu sampai keadaan risiko itu kita hadapi. ya, Kita harus berhati-hati. Nah, dalam hal ini pemerintah bahkan sebelum adanya pengumuman ini juga sudah melakukan beberapa efisiensi dan refocusing. Refocusing dan efisiensi ini artinya bukannya anggaran yang dipotong, tetapi anggarannya dialihkan ke tempat yang lebih produktif, gitu kan. Nah, esensinya di situ. Nah, dalam kondisi ini sudah ada 120 sampai 130 triliun rupiah yang bisa kita hemat. ya, Bisa kita hemat artinya nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, ketika memang tekanannya itu semakin tinggi, berarti kan harus ada tambahan subsidi dan kompensasi energi ya, ya dari APBN, yang asal dari APBN. Nah, ini maka sebenarnya uangnya sudah ada. Tetapi dalam konteks yang lain, kita juga harus kemudian memberikan, dalam hal ini pemerintah, memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah antisipatif, bukan dalam rangka, tidak hanya dalam konteks hitung-hitungan. Kalau dalam hitung-hitungannya sebenarnya kita sudah mendapatkan angka yang relatif nyaman ya. ya, Dalam hal ini 130 triliun rupiah sudah bisa kita cadangkan ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Nah, WFA ini tujuannya untuk apa? Yang pertama ya, WFA ini adalah untuk membuat kita dalam konteks konsumsi BBM itu lebih concise lah, lebih apa ya, sebenarnya lebih bertanggung jawab ya. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita melihat bahwa pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga, terus jangan sampai kemudian konsumsinya berlebihan juga. Jangan ya, sampai kita kemudian melihat bahwa ini kita tenang-tenang saja. Enggak, karena negara-negara yang lain seperti misalnya Filipina, Australia, bahkan sudah mengumumkan kedaruratan energi. Memang dalam konteks kita ada artikel dari The Economist yang menunjukkan bahwa Indonesia itu kategorinya adalah low exposure dan strong buffer. Artinya dalam exposure kita ke iklim geopolitik sekarang dibandingkan dengan negara-negara lain secara relatif itu relatif lebih rendah. Yang kedua, dari sisi buffer, dari sisi cadangan, kita ini relatif baik karena begini, bukan hanya kita bicara mengenai cadangan nasional yang 21 sampai 25 hari, tetapi di sini kan kita juga mendapatkan paling banyak minyaknya itu dari Singapura dan Malaysia, yang mana itu kita lakukan dalam rangka aktivitas trading. ya, Nah, sehingga ada semacam ekspansi storage
kita memang punya ada storage di sini, tapi ketika kita membeli dari Singapura, ya berarti kita juga meminjam storage dari Singapura. Jadi dari sisi itu, kenapa kita dikategorikan strong buffer. Tapi sekali lagi, ya apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini adalah dalam rangka antisipasi. Ya, jangan sampai ininya sedia payung sebelum hujan. Nah itu sudah jadi pepatah alami orang-orang Indonesia kan. Sampai ketika nanti hujan, kita baru sibuk cari payung. Nah, berapa potensi penghematan yang bisa dilakukan ya dengan aktivitas WFH ini? Yang dampak langsungnya terhadap APBN, kalau kita bicara ASN, itu ada 6,2 triliun rupiah kurang lebih. Nah, sementara dampak yang tidak langsungnya berupa aktivitas penghematan dari masyarakat itu 59 triliun rupiah. Jadi all in all kurang lebih 65 triliun rupiah ya di penghematannya gitu kan. Jadi dari sisi ini ada sedikit pengurangan dari tekanan APBN karena setiap kita mengkonsumsi BBM bersubsidi itu berarti kan ada tekanan kepada APBN karena APBN yang membiayai itu, gitu kan. Tetapi untuk masyarakat pada umumnya yang menengah ke atas, ya ini kan sebenarnya bukan dalam kondisi untuk melakukan pengurangan dari sisi tekanan fiskal. Tekanan fiskal itu hadir kalau kita mengkonsumsi Pertalite, yang mana itu sudah dianggarkan. Dan kalau mengkonsumsi Pertamax gimana? Sebenarnya itu tidak ada tekanan fiskal secara langsung. Mungkin ada nanti dampaknya pada Pertamina, ya karena memang kalau harganya itu tidak naik di tengah tekanan geopolitik seperti ini, memang ada sedikit dari biaya-biaya yang muncul ya, yang pada akhirnya juga bisa mengurangi potensi keuntungan Pertamina. Tapi itu nggak masalah, karena kan BUMN ini memang sebagai armnya pemerintah juga, ya sebagai agent of development dan juga sebagai shock absorber juga di kapan waktu kita memerlukannya. Sehingga kemarin ketika pemerintah memutuskan untuk tidak ada penyesuaian harga sama sekali, yang berarti dari sisi itu ada APBN, kontribusi APBN, dan dari sisi lain ada kontribusi dari Pertamina juga. Nah, untuk kategori yang non subsidi sebenarnya itu juga ada pembatasan ya. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa pembatasan harian itu hanya untuk yang subsidi, ya, bukan dalam konteks kita tidak memiliki cadangan yang cukup, tapi untuk membuat masyarakat itu lebih terpola perilaku konsumsinya. Karena misalnya begini, dengan 50 liter per hari itu sebenarnya kan cukup ya untuk kategori mobil kecil sampai mobil menengah, minibus ya. Itu kan cukup ya, dan bahkan untuk kategori teman-teman kita yang mitra pengemudi itu juga satu hari 40 sampai 50 liter sebenarnya cukup memadai ya untuk kemudian bisa mendapatkan penjatahan tersebut. Nah, karena memang itu konsumsi hariannya yang kita hitung adalah seperti itu rata-ratanya. Nah, jangan sampai kemudian ketika pemerintah tidak jadi atau kemudian mengumumkan bahwa ya tidak ada penyesuaian harga sama sekali, kemudian aktivitas konsumsinya juga berlebihan dan bahkan cenderung menimbun. Nah, itu yang kita ingin hindari dengan batasan-batasan tersebut. Nah, kembali lagi ke WFH, tadi itu ada potensi ekonominya, tapi pemerintah tetap menjaga supaya aktivitas atau kegiatan usaha produktif itu tidak terganggu. Ya. Jadi kan memang di sini ada potensi trade-off. Ketika ada pembatasan aktivitas ekonomi, berarti kan potensi juga pertumbuhan ekonomi terbatas. Maka pemerintah membuatnya jauh lebih fleksibel. Jadi pertama untuk ASN, tapi untuk ASN sendiri itu juga terbatas untuk sektor-sektor yang bukan non pelayanan publik lah begitu ya. Sektor layanan publik itu masih berjalan full. Yang kedua dari sektor swasta himbauannya juga diberikan ya, itu juga sektor-sektor yang memang strategis itu tetap menjalankan aktivitasnya secara penuh. Sektor apa saja, seperti misalnya kesehatan, energi, transportasi, ya, kemudian ada logistik, makanan, minuman, ya, itu semua sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak, yang termasuk dalam hal ini sektor keuangan ya, kita tidak mau marketnya kolaps, itu tetap jalan ya, secara penuh. Nah, tapi sektor-sektor lain yang bisa melakukan pertemuan atau aktivitas di mana saja ya, terutama dari rumah, work from home atau work from anywhere, itu dalam rangka tetap menjaga produktivitas ya, tetapi juga mengurangi beban konsumsi BBM di sisi yang lain gitu. Jadi konteksnya lebih seperti itu. Jadi pemerintah yang menjamin bahwa konsumsi BBM itu tidak berlebihan, meskipun kita dalam hal ini belum dalam keadaan yang sangat genting, tapi kita harus waspada. Yang kedua, aktivitas ekonomi harus tetap jalan, ya, jangan sampai kemudian ini menjadi hambatan bagi produktivitas.
Ya. Nah, kalau disampaikan Pak Fitra tadi kan sudah cukup jelas sebenarnya bahwa negara kita masih cukup strong lah, masih cukup kuat begitu yang menghadapi situasi seperti saat ini dan sudah ada langkah-langkah antisipasi. Tapi di satu sisi Pak, masyarakat ini kan kadang-kadang juga ya sering diracuni juga lah dengan komentar-komentar yang agak miring membuat resah begitu. Nah, sejauh mana pemerintah ini meyakinkan terus masyarakat agar lebih optimis begitu, Pak Fitra? Ya, pemerintah dalam hal ini ya ingin memberikan contoh Ya. kepada masyarakatnya. Jadi di satu sisi kita menjamin ya supaya masyarakat bisa tetap beraktivitas tanpa ada tekanan-tekanan tambahan dari sisi harga-harga, nah itu tetap dijaga pemerintah. Tetapi di sisi yang lain, pemerintah dalam hal ini juga memberikan kewaspadaan juga kepada Ya. masyarakat. Jangan sampai kemudian kita terlalu gembira sehingga pada akhirnya merasa tidak ada apa-apa. Nah sekarang jelas sudah ada apa-apa karena tekanan dari sisi Selat Hormuz itu memang kan Ya, real. tidak bisa dihindari Itu begitu ya, Pak bukan Fitra. Ya. Bukan, ya betul itu tidak bisa kita tutup-tutupi. Tapi di sisi yang lain ya kita juga melihat bahwa ya masyarakat jangan sampai terlalu takut juga. Ya. Jadi aktivitasnya biasa saja, normal, tapi jangan berlebihan juga dan jangan kekurangan. Nah itu aja. Jadi pemerintah ingin tetap menjaga supaya ada aktivitas ekonomi yang tetap berjalan. Ya. Karena kalau dari sisi hitung-hitungannya, dari sisi fiskal ya, meskipun ada potensi tambahan subsidi dan kompensasi energi antara 80 sampai 100 triliun rupiah, karena kita berusaha menjaga supaya harga BBM itu tidak naik, dari sisi fiskal kita sudah ready. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan ya, sampai saat ini kita sudah mampu menyisir ya anggaran-anggaran yang tidak produktif, tidak prioritas untuk dialihkan. Dan dari sisi yang lain, pemerintah juga mencontohkan ya cara menghemat energi adalah mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. Nah, salah satunya adalah perjalanan dinas dipangkas 50%-nya. Dan itu juga untuk memberikan contoh bahwa birokrasi ini harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kita tidak hanya meminta masyarakat untuk melakukan penghematan, tetapi pemerintah sudah melakukan penghematan. Jadi walk the talk. Nah, tidak hanya itu, ya, tidak hanya perjalanan dinas, sekarang adalah sebenarnya momentum kita untuk lebih environmental friendly, meninggalkan fossil fuel consumption, meninggalkan pola kita yang selama ini lebih banyak menggunakan mobil-mobil yang berbensin. Baik. Nah, karena kalau kita lihat ya di zaman COVID dulu, itu kan juga terjadi perubahan perilaku. Ya, ketika kita diminta untuk stay at home, tapi di sisi yang lain ada peluang lain. Peluangnya apa? Berupa digital ekonomi, platform media, dan kemudian pertemuan-pertemuan bisa dilakukan secara non-fisik. Nah itu kan sebenarnya ada perubahan perilaku yang sebelumnya tidak kita bayangkan, tidak pernah kita bayangkan seumur hidup kita. Sampai pada titik COVID kita harus melakukan itu dan sekarang semua orang ya, tiba-tiba sudah nyaman dengan bertemu online. Nah sekarang dengan kondisi sekarang ini sebenarnya juga memicu ada potensi perubahan perilaku. Yaitu bagaimana kalau kita sekarang ya mengkonsumsi atau membeli produk-produk yang environmental friendly. Salah satunya adalah dengan misalnya kendaraan listrik, transportasi umum dan seterusnya. Mudah-mudahan itu bisa memicu suatu perilaku yang lebih positif. Baik, Pak Fitra. Jadi suatu hal yang menyulitkan kita, tetapi di sisi yang lain menghadirkan peluang. Baik, Pak Fitra, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Istana. Selamat pagi, Pak Fitra. Selamat pagi. Demikian tadi Tim Pakar Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia BKMRI Fitra Faisal Estiadi.